Kayak direkam. Senengane kok telak. Wakila awalul ilmi as-sumtu, tsumma al-istima'u, tsumma al-hifdzu, tsumma al-amalu, tsumma nashruhu. Wakila alim ilmaka man yajhal wa ta'allam mimman ya'lam fa innaka idza fa'alta dzalika alimta ma jahilta wa hafidta ma alimta. Wa qala Mu'adz bin Jabalin fi ta'limi wa ta'allumi wa ra'aituhu aidan marfu'an. Ta'allamul ilma. Nah, ini kalau baca yang seperti ini berhenti dulu di ta'allum. Qala Mu'adz bin Jabalin fi ta'limi wa ta'allum, atau berhenti di jabalinnya, di koma. Tarik nafas, terus lanjut. Karena itu nanti itiradiyah. Jadi sebetulnya dia qala Mu'adz bin Jabal, kemudian ta'allamul ilma, harusnya begitu. Tapi Imam Ghazali menyelipkan omongannya dia. Jadi bukan omongannya Mu'adz kan? Yang fi ta'lim wa ta'allumi wa ra'aituhu aidan marfu'an. Jelas? Itu namanya itiradiyah. Atau itiradiyah? Itiradiyah itu kalau bahasa Indonesia biasanya ada strip 2 gitu. Ting, ya, setengah-tengah. Ya, dia sebetulnya kan aslinya kan teks aslinya kan qala Mu'adz bin Jabal ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu khasyah ila akhirih. Nah, tapi Imam Ghazali kan menyelipkan pernyataan di situ fit ta'limi wa ta'allumi untuk memperjelas wa ra'aituhu aidan marfu'an. Itu kalamnya Imam Ghazali. Sehingga dari kata fi ta'lim wa ta'allum wa ra'aituhu aidan marfu'an itu jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu jumlah di dalam jumlah. Kayak misalnya fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakunar. Itu kan aslinya kan ayat itu kan fa'ilam taf'alu fattakunar. Jumlah syartiyahnya illam taf'alu fattakunar. Kan gitu kan? Itu syartiyah, ini jawab syaratnya. Illam taf'alu, jika kalian tidak mampu, fattakunar, maka takutlah dengan api neraka. Tapi kan ditambah sama Allah itu untuk takkid tuh. Itu jumlah i'tiradiyah namanya. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattakunar. Nah, dia antara jumlah syartiyah dengan apa namanya? Jawab syaratnya itu di celah-celah itu ada penekanan lagi. Tapi itu likos ditakkid kalau yang di ayat itu. Kalau yang di sini untuk bayan, untuk menjelaskan. Qala Mu'adz bin Jabal, qala apa maksudnya? Fit ta'lim wa ta'allum. Kemudian tambah lagi kata wa ra'aituhu aidan marfu'an. Nah, kira-kira begitu. Kemudian baru setelah itu qaulnya Mu'adz bin Jabal, ta'allamul ilma. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadatun wa mudarasatahu tasbihun wal bahsa anhu jihadun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah wa badlahu li ahlihi kurbatun wa huwal anisu fil wahdah wa sahibu fil khulwah wa dalilu ala din wal musabbiru ala sarra'i wad darra wal waziru indal akhilla wal qaribu indal ghuraba wa manaru sabilil jannah yarfa'allahu bi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan sa'atan yuqtada bi latan fil ruhum wa turmaku afatar ghabul malaikatu fi khullatihim wa bi ajniha tamsahuhum wa kullu ratbin wa yabisin yastaghfiru lahum hatta hitanul bahri wa hawahu wa sibaul barri wa an'amuhu mimnya yang cetak jelek enggak ada tuh ya ditambahi wasifa'ul barri wa an'amuhu wa sama'u wa nujumuha li'anna al-ilma hayatul qulubi minal ama wa nurul absari minad dhulam wa quwwatul abdani minad da'f ya belughu bihi al-'abdu manasil al-abrari wat darajatil ula at-tafakkuru fihi ya'tilu ya la at-tafakkuru fihi yu'dalu bis-siyam majhul yu'dalu bis-siyam wa mudarasatuhu bil qiyam bihi yuta'allahu azza wa jalla wa bihi yu'badu wa bihi yuwahhadu wa bihi yumajjadu wa bihi yutawarra'u
wa bihi tusalul arham wa bihi yu'raful halal wal haram wa huwa imamun wala amalu tabi'uhu yulhamuhus su'ada'u yulhamuhu as-su'ada'u wa yuhramuhu al-ashqiya'u. Nas'alullah ta'ala husnat taufiq fi syawahidil aqliyah. I'lam anal matluba min hadzal ba ma'rifatu fadilatil ilmi wa nafasatihi. Wa ma lam tufhamil fadilatu fi nafsiha wa lam yutahaqqaqil murad minha lam yumkin an yu'lama wujuduha sifatan lil ilmi aw li ghairihi minal khisal. Falaqad dalla 'ani tariqi man tami'a an ya'rifa. Itu bisa toma'a, bisa tomi'ah. Tapi kiai saya dulu tomi'ah. Falaqad dalla 'ani tariqi man tami'a an ya'rifa anna Zaidan hakimun amla wa huwa ba'du lam yafham ma'nal hikmah wa haqiqataha. Wal fadilatu ma'khudatun minal fadl wa huwa ziyadah fa idza tasharaka syai'ani fi amrin wa ikhtassa ahaduhuma bi mazidin yuqalu fadhalahu wa lahul fadlu alayhi mahma kanat ziyadatuhu fi ma huwa kamalu dzalika syai' kama yuqal al farasu afdalu minal himar bima'na annahu yusyarikuhu fi quwwatil hamli wa yazidu alayhi bi quwwatil karri wal farri wa shiddatil atwi wa shiddatil atwi fathah wa husnis surah falau furida himarun ukhtusqa bi sil'atin zaidatin. Misalkan harokatnya sama ya. Kalau enggak bidal lam yakul lam yuqal innahu afdal li anatilka ziyadatun fil jismi wa nuqsanun fil ma'na wa laysat minal kamali fi syai'in wal hayawanu matlubun li ma'nahu wa sifatihi la li jismihi. Fa idza fahimta hadha lam yakhfa 'alaika anna al-ilma fadilatun in aqattahu bil idafati ila sa'iril awsaf kama anna lil farasi fadilatan in aqattahu bil idafati ila sa'iril hayawanat. Bal syiddatul adwi fadilatun fil farasi wa laysa fadilatan 'alal itlaq wal ilmu fadilatun fi dzatihi wa 'alal itlaq min ghairi idafatin fa innahu wasfu kamalillahi subhanahu wa bihi syar'ika wal anbiya'a balil qayyisu tasdid ya balil qayyisu minal khayli khairun minal balidi fahiya fadilatun 'alal itlaqi min ghairi idafatin wa alam anna syai'an nafisal marghuba fihi yanqasimu ila ma yutlabu li ghairihi wa ila ma yutlabu li dzatihi wa ila ma yutlabu li ghairihi wa li dzatihi jami'an. Fama yutlabu li dzatihi asyrafu wa afdalu mimma yutlabu li ghairihi wal matlubu li ghairihi at-tarahimu wat tananiru fa innahuma hajarani la manfa'ata fihima walaula anna Allah ta'ala yassara qada al-hajati bihima lakana wal husaba'u bimathabatin wahidatin. Alakana wal husaba'a sama husaba'u harokatnya dua. Bisa U, bisa A. Kalau A berarti dia maf'ul ma'ah. Wawunya wawu ma'iyah. Kalau husoba'u berarti wawunya wawu ibtida. Atau atof. Di masa batin wahidatin. Wa amma alladhi yutlabu li dzatihi fas'adatu fil akhirah wa ladzatun nadhari ila wajhillah wa amma alladhi yutlabu li dzatihi wa li ghairihi fakasalamatil badani fa inna salamatar rijli mathalan matlubatun min haitsu innaha salamatun lil badan anil alam wa matlubatun lil masyi biha wa tawassuli ilal ma'arifi wal hajat wa bihadzal i'tibar idza nazarta ilal ilm ra'aitahu ladzitan fi nafsihi fayakunu matluban li dzatihi wa wajadtahu wasilatan ila daril akhirati wa sa'adatiha wa dzari'atan ilal qurbi minallahi ta'ala wa la yatawassal ilaihi illa bihi wa adamul asya'i rutbatan fi haqqil adami wa as-sa'adatul abadiyatu wa afdalul asya'i ma huwa wasilatun ilaiha wa lan yatawassala ilaiha illa bil ilmi wal amali
Wala yutawassal ilal amali aidan illa bil ilmi bi kaifiyatil amal. Fa aslu sa'adati fid dunya wal akhirah huwal ilm. Fa huwa idzan afdalul a'mal. Wa kaifala wa qad tu'rafu fadilatu syai' aidan bi syarafi samratihi. Wa qad arafta anna samratul ilmi al qurbu min rabbil alamin wal iltihaqu fi ufuqil malaikah wa muqaranatul mala'il a'la. Hadza fil akhirah. Wa amma fid dunya fal 'izzu wal waqar wa nufudul hukmi 'alal muluk wa luzumul ihtirami fit tiba'. Hatta inna aghbiya at-turki wa aslaf al-arabi yusatifuna tiba'ahum majbulatan ala tawqiri li syuyukhihim li ikhtisasihim bi mazidi ilmin mustafadin min at-tajribati balil bahimatu bi tab'iha tuwaqqirul insana li syu'uriha bi tamayyuzil insan bi kamalin mujawizin li darajatiha. Hadhihi fadilatul ilmi mutlaqa thumma takhtaliful ulumu kama sayati bayanuhu wa tatafawatu la muhalata. Wah, itu juga i'tiradiyah, la muhalata. Dikasih strip. Cerit kiri kanan. Fadailuha la muhala fadailuha bitafawutiha. Jadi di aslinya wa tatafawatu fadailuha bitafawutiha, tapi tengah-tengahnya kan dijeda wa tatafawatu la muhalata fadailuha bitafawutiha. Gitu ya. Wa amma fadilatu ta'limi wa ta'allum fadhahiratun mimma dzakarnahu fa innal ilma idza kana afdalul umuri kana ta'allumuhu talaban lil afdal wa kana ta'limuhu ifadatan lil afdal. Sudah sampai situ dulu. Tanda hijau. Nah, tak jelas ke. Apa zan? Teko ke guyang-guyu baca. Rambutnya. Kitab lah toh. Makanya aku ganti kitab. Saya kemarin pakai kitab seperti itu. Cuman kan saya takut sama dia. Kan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Saya langsung tukar ini. Nggak mau saya begitu, sama kayak dia nanti. Tak beda gitu. Urusan gue bahaya. Dulu beli punya saya juga itu saya kenal ya tadi ya. Gak aku lagi biar. Kok tuku tak? Saya tawarkan 1,5 Ustaz dibeli 800 sama dia. La ilaha illallah. Kacau memang. Kurang ikhlas betulnya. Nah, udah apa-apa dia. Udah biasa dosa Ustaz itu. Kalau Yahya bin Mu'ad berkata Yahya bin Mu'ad, al ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu lebih terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatim, daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Kemudian dikatakan kepada Yahya itu, wa kaifa dzalika, bagaimana ibu mereka. Li'anna abahum wa ummahatihim yahfadzunahum min narid dunya, karena tugas pokok orang tua itu menjaga dari neraka dunia, maksudnya dari kesulitan. Wa hum yahfadzunahum, mereka menjaga mereka dari neraka akhirat. Ini sejalan dengan nadhoman ala-ala ya, sing ya ufaddilu ustadi ala nafsi walidi ya. Murabbi ruhi wa ruhu jauharu dan seterusnya. Karena tugas guru, tugas kiai, tugas para ulama itu menjaga umat ini dari segi hatinya, dari segi sehingga mereka afdal, orang tua yang hanya menjaga fisik. Dan itu juga demikian, dan lebih jelasnya lagi mungkin bisa kita katakan bahwa orang tua kita itu sayang dengan kita memang, tapi itu karena faktor biologis. Artinya bapak ibunya Hanan tidak sayang sama saya, kan begitu. Bapak ibu saya juga nggak sayang sama Hanan, siapa, dia kan anak orang. Tapi kalau ulama yang asli, real ulama, yang duruna ilal ummah bi'aini rahmah,
Mereka lihat umat ini itu dengan penuh kasih sayang. Padahal bukan tanggung jawab dia sebetulnya. Secara biologis bukan tanggung jawab dia. Tapi dia mungkin mendoakan umat itu sampai nangis, kadang doakan. Padahal orang tua kalian saja kadang kurang memaklumi kesalahan kita. Kadang mungkin lihat kita mengecewakan, dia lebih. Tapi ulama-ulama itu biasanya dia yang real ya, yang asli, yang tidak baperan itu dia biasanya lebih lebih optimis, lebih mudah memaafkan, lebih legowo daripada legowonya orang tua kita sendiri. Seperti itu sering terjadi. Sehingga benar yang dikatakan Yahya bin Mu'ad di sini bahwa ulama arhamu bi ummati Muhammadin min abaihim wa ummahatihim. Ya karena memang begitu. Bukan berarti kemudian ini gimana ini bertentangan dengan berbakti dengan orang tua. Lo tidak bertentangan sama sekali. Anda berbakti dengan orang tua. Itu yang utama. Bukan faktor ideologis. Nah, orang tua kita dengan kita ada ikatan. Itu karena sudah terlanjur terikat dengan darah. Maka tadi saya bilang, andai kata kau bukan anak orang tuamu, dia nggak akan belikan kamu baju, dia nggak akan doakan kamu, dia nggak akan ngurusi kamu, nggak akan sayang kamu, nggak akan memaafkan, nggak akan mengingatkan, nggak akan ila akhirih. Tapi guru-guru itu siapa kalian? Nggak ada kaitan. Dulu mereka digaji, kau kira gajinya banyak? Allahu alam bimurati gitu. Saya sudah kering, antum baru masuk. Elak-elak aku kemahakan. Ya rauka. Ya, kau kira gajinya banyak? Ya, enggak. Entah gue bensin, rok. Habis untuk bensin. Memang ya pahlawan tanpa tanda jasa. Katanya. Ya mungkin ada yang dapat lain-lain, Ustaz. Kadang dapat iPhone, kadang dapat. Bila beruntung. Santri-santri ini biar paham. Dilematis guru itu tidak sederhana. Ya kan? Nah, itu perlu disadarkan kembali. Kadang orang tua ini kurang ajar juga. Kadang perlu ngaji juga orang tua itu. Oke? Perlu ngaji. Dia tahu harga diri guru. Ya kata Sayyidina Ali itu anak abduman alamani harfan. Ya. Saya adalah budak orang yang mengajari saya walau satu huruf. Ya banyak. Kata Imam Syafi'i, kata ya banyak periwayatannya lah ya. Ada yang bilang itu kata Imam Syafi'i, ada yang bilang Ustaz jangan diisi Ustaz. Biarkan saja Ustaz. Oh, ya, jangan dipikirkan itu. Formalitas saja. Ya, sampai mana tadi? Nyentuhnya marai lali. Nah, ingat. Alhamdulillah. Makanya kata Imam Syafi'i, kata Sayyidina Ali bahwa satu huruf itu kan alfu dirham. Satu huruf itu harganya 1.000 dirham. Berapa juta itu dihitung sendiri. Andai guru kita tidak ikhlas, terus menagih kita di akhirat itu kan sudah kalah koruptor-koruptor Indonesia itu. Bahaya. Ditolong kita sebagai murid ya tahu diri. Jangan dikontradiktifkan selalu. Itu memang murid antum, tapi anak saya. Ya sudah, ajari ngaji aja sendiri ya. Memang itu anakmu, tanggung jawabmu. Kenapa harus titip ke pondok? Kenapa harus dititipkan ke kiai, ke guru untuk diajarkan? Kalau memang Anda merasa mampu lebih alim dari gurunya, ajarkan sendiri itu. Ajari sendiri. Kan begitu. Kadang ya begitulah namanya. Tidak tahu diri ya. Makanya beton ini ulama yang real ya. Bukan ulama-ulamaan ya. Ulama-ulamaan yang hanya mengandalkan jubahnya, mengandalkan imamahnya. Enggak usah mancing-mancing loh. Mengandalkan celananya.
terus kemudian dicium tangannya ila akhirih, tanpa dia punya potensi yang ada, tanpa dia punya apapun, dia nggak pernah melakukan apapun untuk umat, ya ini beda. Dosanya ada koridornya sendiri, itu berbahaya. Kadang seperti itu. Nah, saya sering ulang-ulang, kamu kalau mau dihormati itu ya harus melakukan sesuatu ya. Ima kamu badrul mal, kamu keluarkan harta. Artinya dengan jalur kedermawanan atau dengan jalur pengorbanan lain. Tapi harus ada yang dikorbankan. Baru kamu halal untuk dicium tangannya. Baru kamu halal untuk disebut sebagai sayyid. Baru kamu halal untuk dituankan. Nah, coba kamu lihat orang-orang yang ya seumur anak as-su'dat, siadah, kehormatan itu tunalu bil albisa wa bil malabis wa bi jamal wa bi tasyin wa bi parfum, itu biasanya parfumnya malaikat subuh. Apa nek rawa sing nggo kasturi atau mawar atau ya yang baunya keramat-keramat gitulah. Terus habis itu taruh di tangannya, dicium. Padahal dia tidak tahu apa-apa, nahu sorong tidak lancar, nyerap nggak bisa, tafsir nggak bisa, ngajar sesat, ya kan? Diam tampak berwibawa, bergerak menyesatkan. Banyak itu mubalik-mubalik seperti itu, naudzubillah. Makanya Anda harus melakukan sesuatu, baru silakan dihormati dulu. Ini sebagai pengingat untuk ulama-ulama yang casing saja. Ya seperti kata Mutanabi, saya sering ulang itu. Laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum al judu yufkiru wal ikdamu qattal. Kalau bukan karena kesulitan, bukan karena tantangan, tentu semua orang berhak untuk dituankan. Tapi ingat, al judu yufkiru wal ikdamu qattal. Kau mau jud, apa namanya? Dermawan, yufkir, itu membuat kamu fakir. Wal ikdamu qattalu, tapi kau mau maju ke depan itu terlalu mematikan. Jadi kadang kita ini bingung mau bagaimana. Itu perlu kita ingat-ingat bersama. Ya harapannya nanti so. Wakila awalul ilmi asumtu. Dikatakan bahwa ilmu yang pertama, yang paling pertama harus dipelajari itu adalah asumtu. Atau asomtu. Diam. Ilmu yang pertama kali kamu harus pahami itu adalah belajar ilmu untuk diam. Ini penting sekali. Sumal istima, kemudian ilmu untuk mendengarkan. Nah, jangan mauannya mau didengarkan saja, nggak mau mendengarkan. Sering kali terjadi itu. Supaya kali ya, supaya nanti harapannya adab itu lebih baik dulu. Didahulukan. Jangan merasa karena kamu lebih tahu, terus kamu berhak untuk mencela, untuk memotong pembicaraan seseorang. Tidak begitu, tidak ada yang peduli kamu tahu seberapa, yang dipedulikan itu akhlak kamu. Jadi kadang saya itu kadang dikasih tahu orang yang mungkin Allah wa'alam, mungkin saya lebih tahu dari dia. Tapi kita harus diam dan dengarkan. Asumtu wal istima itu awalul ilm. Ruwiyaan Atta' bin Abi Rabah. Atta' bin Abi Rabah tak? Apa Atta' bin Yasar? Atta' bin Yasar. Atta' bin Yasar itu pernah cerita, inna rajulan la yuhaddisuni bi hadisin fa astami'u ilaihi wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Saya pernah diajari seseorang, saya diam, saya dengarkan. Padahal saya sudah pernah dengar itu sebelum dia lahir. Ajib. Ini perlu. Karena banyak kadang orang pengen menunjukkan dia, ya, pengen menunjukkan dia lebih tahu ini. Saya tahu itu langsung. Qala ta'ala, qala rasul, qala ta'ala. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Benar yang diucapkan qaulullah wa qaulur rasul walakinnahuma kalimatu haqqin urida bihi batil. Dia niatnya nggak baik biasanya yang seperti itu. Sudah Anda diam. Dengarkan. Dingin nggak antum?
Ustaz, kalau kedinginan bilang Ustaz ya, yang nyantai aja Ustaz, di sini itu sebetulnya saya nggak sekhusyuk ini biasanya, saya agak lompat-lompat itu Ustaz, cuman ada antum-antum saya nggak enak. Biasanya saya terbang-terbang Ustaz. Mana sopan nanti kan? Ini belajar. Awalul ilmi asumtu sumal istima. Kamu contoh atok bin Yasar ilmunya siapa yang enggak tahu? Dia ambil hadis itu dari Abu Hurairah langsung. Dia muridnya Abu Hurairah. Minta lamidi Abi Hurairah. Termasuk gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik. Murid-muridnya luar biasa sekali. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Terus Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Wah, muhaddis a'immatul Madinah saat itu. Dia pernah didatangi orang, ya biasa orang-orang masih muda, dia cerita banyak, dia diamkan, dia dengarkan. Dia bilang, waqad sami'tuhu qabla an yulad. Saya bahkan pernah mendengar itu, pernah tahu itu sebelum dia lahir. Lalu dia hormati itu. Nah, itu luar biasa. Sumal hifat. Kemudian kalau asum wal istima' selesai, baru kamu belajar untuk menghafal. Al-hifat di sini bukan hanya hifat saja yang dimaksud. Tapi maksudnya kamu belajar, hifat itu kan umdatut ta'allum itu, hafalan itu adalah sandarannya belajar. Jadi seluruh pembelajaran ini itu berakar atau bermuara kepada hafalan. Itu dia, makanya ulama-ulama bilang al-hifdzu umdatut ta'allum. Dia menjadi tiangnya pembelajaran. Makanya masyhur ulama-ulama kita selalu memesankan qallilu maktubakum wa aksiru mahfudakum. Kalau nyarat, kalau bisa jangan banyak-banyak, banyakin hafalannya. Wal hafalan itu sebetulnya ciri khasnya orang Islam. Simat ulama hadhil ummah. Ciri khasnya ulama-ulama kita itu hafalan. Kamu cek di mana, di agama manapun tidak ada. Hanya demi mempelajari. Li'ajli an yata'allamu kalimatan wahidatan min rajulin wahid ta'allamu nisfa milyun rijal. Kurang lebih demi untuk mempelajari hadis, mempelajari Nabi, mereka rela menghafalkan kehidupan lebih dari 1,5 juta orang. Antum mulai belajar ilmu hadis itu, kita akan harus tahu itu. Orang-orangnya bagaimana, dia kadzab, dia sadukun sayyi'ul hifat, atau dia hafid siqah, atau dia bagaimana, dia umur berapa dia mulai lupa. Ini hadis diriwayatkan ketika dia umur berapa. Ini orang gimana tinggalnya di mana, ketemu enggak dengan orang itu, ketemu enggak. Ulama-ulama kita itu ciri khasnya itu hafalan. Bukan sekedar teori, bukan sekedar itu sesuatu yang tidak ada di agama lain. Itu yang harus kita banggakan. Ilmu hadis itu adalah ilmu, meskipun saya bukan ahli hadis, tapi saya bicara soal mereka, bahwa ilmu hadis itu adalah salah satu minal ulumil lati naftakhiru biha. Taftakhiru biha hadhil ummah. Umat ini harus bangga, sudah selazimnya dia bangga kepada para ahli hadis. Karena mereka yang membuat Islam itu tidak pernah tertanding oleh ilmuwan apapun, agama apapun, genre apapun, tidak ada yang menandingi ahli hadis. Imam Bukhari, antum kalau baca coba Sahih Muslim misalkan, cuman beda. Misalkan jalurnya 3 guru, yang ini bilang akhbaroni, qala hadatsani, qala, padahal maknanya sama. Tapi sama Imam Muslim itu mencoba dia untuk merekam semua itu. Saya punya 2 guru, saya punya 3 guru. Di mana kita menemukan yang semacam itu? Tidak ada. Kodifikasi ilmu sedetail itu. Imam Bukhari tidak sedetail itu, tapi masyhur itu.
Bahkan Sahih Bukhari pun tidak sedetail Muslim dalam hal itu ya. Imam Nasai yang riwayatkan hadis, dia nggak langsung ketemu gurunya karena saat itu dia dicurigai sebagai mata. Imam Nasai menggunakan pakaian yang mirip dengan pakaian yang biasa digunakan intel pada waktu itu, cara pemerintah saat itu. Kemudian dia mengeluarkan Imam Nasai cuman hanya mengatakan, saya mengatakan hadis ini dari guru saya, sami tuhu ya, kalau saya mendengar dia mengatakan begini, enggak. Yes, keluar dari gue ya. Nih, ini yang zoom yang mana? Oh, semoga doanya saya. Aman. Sampai mana tadi? Oh, bismillah. Ya kita lanjutkan. Imam Bukhari itu masuk ke Baghdad, ahli-ahli hadis mereka nggak terima dengan keilmuan beliau, nggak percaya. Akhirnya harus diuji. Kumpulkan seluruh ahli hadis seantero Baghdad, kemudian diuji. Dibacakan hadis-hadis yang makruh batal asan, ya sangatnya dibolak-balik, sangatnya dia diganti ke hadisnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, hasanatnya yang tarku malah diganti ke hadis yang lain, ganti diacak-acak. Imam Bukhari bilang enggak tahu. Ya memang enggak tahu karena enggak ada hadis begitu. Kalau itu Bukhari saya meriwayatkan ini, kamu tahu hadis ini? Enggak. Ladri. Datang lagi satu riwayat kan sampai 10 orang, 12 orang, gila. Diumumkan, lihat Bukhari yang kalian bangga-banggakan, nggak tahu apa-apa, semua hadis yang kita baca dia nggak ada yang tahu. Fantabahal Bukhari, baru Bukhari saat itu nyadar kalau dia lagi dites ternyata. Dia itu saking husnudonnya nggak tahu kalau ternyata kayaknya saya dites ini. Baru setelah itu dia naik mimbar, dia hafalkan semua. Tentu bukan suatu yang menakjubkan seorang Bukhari hafal hadis seperti itu. Cuman yang keren adalah dia bisa hafal kesalahan-kesalahannya. Di balik-baliknya di mana amma anta qulta kata wa kata wa kata wa kata akhtata fi hadhihi al-mawadhi' was asahu minha kata wa kata wa kata. Dibenarkan semua. Keliru. Ini kamu salah di sini, yang benar gini, kamu si A salahnya di sini, benarnya gini, si C kamu tadi bilang gini salah ini benar. Ya, terus julukan ayah min ayatil. Memang al-hifdz simatu hadhil ummah, memang ciri khasnya kita itu hafalan dan itu. Umat kita adalah umat istaharat bil hifdz. Umat kita adalah umat yang masyhur, terkenal dengan hafalannya. Itu makanya harus dipegang kalian, apalagi bentar lagi LC. Al-LCyun wal LCyat. Itu harus labudda lahum an yatazayyanu bil hifdz. Mereka harus kamu berhiaslah dengan hafalan. Jangan hanya berhias dengan pakaian, jangan hanya sudah jadi LC terus yang tadinya batik ganti surban, ganti tadinya peci diganti imamah, yang tadinya batik diganti jubah, yang tadinya berhiaslah dengan hafalan kamu. Memang harus bisa. Santri-santri sekarang ini biasanya paling takut hafalan. Padahal itu ciri khas kita. Yang membedakan kalau hanya sekedar teori rumus-rumus, orang-orang barat bisa. Saintis bisa. Ya. Kalau hanya sekedar, dan orang kalau sudah hafal, maka dia ya tajawaz marhalah kitabah, ya tajawaz marhalah terusnya. Dia sudah melampaui level tulisan. Karena kalau orang hafal pasti bisa menuliskan. Sedangkan orang menulis belum tentu bisa menghafalkan yang dia tulis. Jelas? Makanya harus hafalkan. Semal amal, baru diamalkan.
Kalau sudah di otak itu tinggal nunggu waktu untuk mengamalkan saja. Karena tentu amal itu terbagi jadi ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang terikat pada suatu sebab, ada yang dia bisa dilakukan kapanpun, ada yang muakkad, ada yang terbatas waktunya. Tentu kita nggak bisa sholat asar ketika belum masuk asar. Nah, kadang kita harus menunggu waktu-waktu untuk mengamalkan itu. Jadi jangan tuntut santri-santri dan ahli-ahli ilmu untuk kemudian mengamalkan semua ilmunya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bahkan Nabi pun waktu itu ada rencana puasa dan dia nggak puasa. Meninggal duluan. Puasa apa nih? Apa Asyura atau pernah. Dan ya memang begitu. Dia nggak bisa sebenarnya seorang alim dituntut untuk mengamalkan seluruh ilmunya, nggak bisa. Tapi mungkin sedikit dari itu bisa. Mungkin. Jadi jangan sedikit-sedikit kamu dalili Abu Romaktan ini. Mereka mengatakan apa-apa. Abu Romaktan indallah antakulu malah tafalu. Sudah salah tafsir, ngotot pula. Pada maksudnya antakulu malah tafalun itu mereka mendeklar atau mengklaim suatu usaha yang bukan usaha mereka. Misalkan Condro ini pintar karena belajar sama Fahmidin, terus saya mendeklar Condro ini karena murid saya alim dia. Padahal yang berjasa ngajar dari nol mungkin Fahmidin. Contoh. Itu yang dimaksud ayat kabura maktan indallah antakulu ma'ala taf'alun. Bukan takmur wala takmal. Ya, tafsirun fasid. Wah, ini karena ada yang mengatakan demikian, tapi asbabun nusulnya tidak begitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang jelas saya, kadang orang itu menuntut, kamu kalau mau melakukan, kamu harus mau menyuruh harus melakukan dulu. Ya tentu tidak. Tidak, Islam tidak mengenal seperti itu. Yang kita kenal adalah ajak orang lain, mungkin dia mengamalkan, kamu dapat pahala, mungkin kamu belum bisa, dia bisa mengamalkan, mungkin kita belum bisa, anak-anak kita bisa mengamalkan itu, mungkin kita, dan itu pahalanya insya Allah mengalir ke kita. Ya, an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humri na'am. Pahalanya besar sekali kamu sampai Allah jadikan kamu wasilah hidayah orang lain. Jadi untuk menjadi seorang dai tidak dituntut Anda harus sempurna terlebih dahulu, tidak ada. Tapi mungkin orang lain bisa sempurna karena kita. Mungkin orang ya alhamdulillah kalau kita juga ikut mengamalkan. Jangan mau ditakut-takuti dan kata-kata motivator. Jangan jadi seperti lilin menerangi sekitarmu tapi kamu membakar dirimu sendiri. Enggak, ulama kita tidak pernah pegang seperti itu. Sufyan As-Tsauri pernah ditanya bagaimana kamu melihat orang alim yang rusak akhlaknya, apa kita ambil ilmunya? Dia jawab kalau mampu ambil. Dan aku pun begitu, kata Sufyan As-Tsauri, kata beliau tawadu. Dan aku pun begitu. Saya, kata Sufyan As-Tsauri, saya tidak sempurna. Atau Sufyan bin Uyainah, kalau antara dua itu. Saya tidak sempurna. Kamu boleh ambil ilmuku, jangan ambil perbuatanku yang tidak baik. Kata dia, yanfa'ukum ilmi wala yadurrukum taksiri. Biar ilmuku bermanfaat untuk kalian dan santainya saya ini, kurang ajarnya saya, nggak maksimalnya saya, ini tidak memberikan mudarat kepada kalian. Nah, setelah Sufyan Tsauri saja bilang begitu, yanfa'ukum ilmi wala yadurrukum taksiri. Kalau saya kurang ibadahnya, kurang akhlaknya, itu semoga tidak memberikan mudarat kepada kalian. Kalau kemudian ilmu saya kalian bisa manfaatkan, manfaatkan. Itu yang dipegang ulama-ulama kita dari dulu. Nggak ada istilah kita harus menyuruh, harus sempurna dulu, nggak ada. Nggak ada, sama sekali. Nggak ada. Kita nggak mengenal itu pemikiran orang-orang sekarang yang agak aneh. Karena kalau Anda tahu, nggak ada Islam tersebar, repot. Nggak ada orang yang sempurna. Nggak ada, nggak ada. Mana syuruh, baru sebar luaskan ilmunya. Yaitu di sini kos mengajar. Konteks. Wakila alim maka ajarkan ilmumu kepada siapa saja yang masih belum tahu.